guys, kembali lagi bersama aku Dwi di channel Dwi Stories. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini ya. By the way, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa, kali ini aku bakal nge-review alur cerita film lagi guys. Tapi kali ini agak berbeda ya, karena aku akan mereview alur cerita film bergenre supranatural yang berjudul Cult of Chucky. Siapa sih yang gak tahu boneka Chucky? Boneka serem berjiwa psikopat yang suka ngebunuh orang. Cult of Chucky adalah film Amerika Serikat yang dirilis pada 2017 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Don Mancini dan diperankan oleh Alex Vincent dan Jennifer Tilly. Sekedar info, film yang membahas tentang si boneka Chucky ini udah banyak banget sequelnya. Aku jelasin dikit ya. Jadi film yang akan kita bahas kali ini adalah sequel ke-7 dari totalnya 8 film. Dan uniknya, sutradara dari ke-8 film ini berbeda-beda loh guys. Rating film ini di IMDb adalah 5,2. Lumayan ya guys, dan pas banget buat di-review. Sekedar info lagi, mungkin di antara kalian ada pendatang baru di dunia perfilman dan gak tahu apa sih IMDb itu. Jadi IMDb itu adalah semacam penilaian keseluruhan film yang diberikan oleh penggemar. Singkatnya gitu ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita filmnya. Check it out! Oke guys, sebelum masuk ke alur ceritanya, aku akan menjelaskan kejadian sebelum film ini dimulai. Supaya nggak bingung ya, soalnya seri film ini kan udah banyak. Jadi sebelum kejadian-kejadian di film ini, ada kejadian yang udah dibahas di seri film sebelumnya, yaitu Curse of Chucky. Jadi sebelumnya diceritakan bahwa boneka terkutuk Chucky dikirim ke sebuah keluarga, yaitu keluarga Pierce. Di kediaman itu Chucky kemudian membunuh para korbannya, yaitu Sarah Pierce, ibunya, Ian Pierce, ayahnya, Barbie Pierce, putri sulungnya, Alice, anaknya si Barbie, dan juga Jill, babysitternya si Alice. Hanya satu orang yang tersisa, yaitu Nika Pierce, yang tak sempat dibunuh Chucky karena kebetulan polisi udah datang waktu itu. Dan karena pada saat itu posisinya hanya Nika yang hidup, dia pun yang dituduh membunuh seluruh keluarganya dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Chucky dikirim ke rumah Andy, tetapi si Andy menyadari keberadaan Chucky dan berhasil menembak kepalanya. Dan selanjutnya dibuatlah kelanjutan dari film Curse of Chucky ini yang berjudul Cult of Chucky yang akan kita bahas hari ini. Stay on terus ya. Film ini diawali dengan scene seorang pria dan wanita yang tengah berbincang-bincang. Kenalan yuk. Pria ini bernama Andy dan wanita ini adalah Russell. Sepertinya mereka baru PDKT, terbukti dari cewek ini yang menyelidiki soal Andy, yang diketahui mempunyai masa lalu yang buruk atau menyeramkan. Dan terlihat Andy enggan mengatakannya karena sepertinya Andy menyukai wanita ini. Dan pada akhirnya Andy pun menceritakan masa lalunya yang membuat wanita ini enggan dan pergi meninggalkannya. Kemudian scene beralih ke Andy yang sudah tiba di rumahnya. Terlihat dia stres karena ditinggal pacarnya. Dia pun pergi ke sebuah berangkas tersembunyi dan mengambil sebuah boneka yang menyeramkan dari sana. Yap, itu adalah boneka Chucky. Lalu terlihat dia dan boneka itu berdebat yang membuat Andy geram dan membakar boneka itu. Lalu dimulailah film Cult of Chucky. Selanjutnya diperlihatkan scene seorang wanita yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Dan kelihatan sedang disetrum gitu, tapi dia nggak merespon karena badannya lumpuh setengah. Dan ternyata wanita ini adalah Nika Pierce yang dituduh melakukan pembunuhan di seri film sebelumnya. Kemudian Nika dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang lebih baik karena dianggap sudah setengah sembuh. Di rumah sakit jiwa itu dia diberikan privasi yang lebih, tak ada kamera di kamarnya. Di sini kita akan diperlihatkan kebiasaan-kebiasaan orang gila di rumah sakit jiwa itu yang bikin kita ketawa, lucu-lucu gitu. Terlihat Nika sedang berbincang dengan seorang pria yang mengaku bernama Mikhail. Dan kita akan melihat adegan yang wow, kalian bisa saksikan sendiri ya. Saat semua penghuni rumah sakit jiwa itu berkumpul, terlihat banyak dari mereka yang tidak menyukai Nika. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba seorang wanita bernama Angela mengatakan bahwa Chucky menelponnya dan menyuruhnya untuk memberitahu Nika bahwa dia akan mendatanginya. Kemudian Dr. Foley memberi Nika boneka Chucky. Just info, boneka Chucky itu ada banyak ya guys. Namanya adalah boneka Good Guy. Chucky adalah julukannya. Boneka Good Guy memiliki nama yang berbeda-beda.
Sekedar info, boneka Good Guy adalah boneka biasa. Tetapi suatu hari ada seorang penjahat yang bernama Charles Lee Ray yang julukannya adalah Chucky mati di sebuah toko mainan dan arwahnya pindah ke boneka Good Guy ini. Versi lengkapnya kalian nantikan di video aku selanjutnya ya. Aku akan menjelaskan versi lengkapnya. Oke, back to the laptop. Saat Dr. Foley memberikan Nika boneka itu, Nika mah biasa aja. Dia sudah tidak merasa terganggu lagi. Tetapi ada seorang wanita yang bernama Madeline mengambil boneka itu. Dia memperlakukan boneka itu layaknya anak kandungnya sendiri. Dia sangat menyayanginya. Tetapi sepertinya salah satu penghuni di sana tak menyukai hal itu. Dia adalah sahabat Madeline di rumah sakit jiwa itu yang bernama Claire. Kemudian tiba-tiba seseorang datang mengunjungi Nika. Dia mengaku bernama Valentine, pengasuhnya Alice, keponakannya Nika. Dan ternyata tujuan dia ke sana adalah untuk memberikan boneka Chucky ke Nika. Tetapi Nika membuangnya karena dia merasa benar-benar terpuruk setelah mendengar ceritanya Valentine. Dan boneka itu pun dibawa oleh Dr. Foley. Berarti udah ada 2 ya guys di sini bonekanya. Dan waktunya pun udah tiba guys. Saat malam si Chucky pun mulai beraksi. Dia mengambil pisau bedah dari instrumen Sharp dan pergi menuju ruangannya Nika. Tetapi dia malah bertemu si Angela yang gila itu. Dan si Chucky pun jengkel sehingga dia memutuskan untuk membunuh si Angela ini setelah urusannya dengan Nika selesai. Dia pun sampai di kamarnya Nika dan mematahkan pedal kursi rodanya Nika, lalu menggores tangannya Nika. Dia juga melakukan hal yang sama kepada Angela. Singkat cerita, waktu minum obat pun tiba. Saat Nika bangun, dia melihat tulisan di genangan darahnya dan jahitan di tangannya. Dia pun berusaha menutupi hal itu dari Carlos, seorang perawat di sana. Lalu tiba-tiba terdengar alarm dan ternyata itu adalah alarm yang menunjukkan bahwa si Angela udah mati karena kehabisan darah. Di sisi lain, terlihat Andy dan Chucky sedang berbincang. Di rumah sakit jiwa terlihat keadaan lagi gawat-gawatnya. Claire menuduh bahwa pelaku pembunuhannya Angela adalah Nika Pierce. Terbukti dari kartu telepon Nika yang berada di sana. Kemudian pada saat itu si Nika menyadari bahwa ternyata orang yang memberikan boneka itu adalah Tiffany Valentine, pacarnya si Chucky waktu masih hidup. Dan Nika mengatakan bahwa pelaku pembunuhannya adalah boneka Chucky, tetapi tak ada yang mempercayainya. Sehingga Nika menyuruh mereka untuk membuktikannya dan membakar tangan Chucky. Tapi sepertinya tak terjadi apa-apa guys, dan semua orang pun meninggalkan Nika, kecuali si Malcolm. Dia ini adalah si Michael di awal ya guys. Di sini Nika dan Malcolm berencana untuk mengambil si boneka Chucky dari Madeline. Madeline pergi ke sebuah liang kubur. Aku sih nggak tahu kenapa di sana tiba-tiba ada liang kosong gitu. Kemudian di situ Chucky menunjukkan bahwa dia memang benar-benar hidup. Dan kecurigaan Nika pun benar. Tiba-tiba si Maddie membuang Chucky ke liang itu dan kemudian mendorong Malcolm ke dalamnya. Di sisi lain, Claire mengambil si boneka Chucky yang satunya lagi dan akan memasukkannya ke sebuah brankas. Tetapi si Chucky menggigitnya. Claire pun sangat terkejut saat itu. Dan dia menyadari bahwa si Chucky ini benar-benar hidup. Dan pada saat itu si Dr. Foley dan perawatnya datang. Si Claire mengamuk ingin membunuh Chucky. Alhasil dia pun diikat di kamarnya dan disuntik obat bius yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak tetapi masih sadar. Kemudian semua orang pun meninggalkannya dengan si Chucky berduaan guys. Kebayang gak sih apa yang akan terjadi? Serius, di sini adalah adegan yang paling serem guys, sumpah deh. Kembali lagi ke sisi Nika. Setelah beberapa menit, Chucky pun keluar dan diikuti oleh Malcolm yang dibantu keluar oleh perawat. Dia kelihatan agak berbeda, kayak aneh gitu ya. Di sisi Claire, si Chucky udah mulai berulah. Sumpah aku takut banget nonton bagian ininya. Gak kebayang banget kalau aku ada di posisinya si Claire itu. Gimana ya ngejelasinnya? Masalahnya dia di sini cuma bisa pasrah ngelihat kematian menghampirinya. Gimana ya? Karena emang dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa guys. Si Chucky di sana berlarian ke sana kemari dan tiba-tiba muncul dengan sebuah tabung oksigen compression. Lalu si Chucky membanting ujung oksigen itu yang membuat oksigen itu otomatis langsung terbang dan menabrak kaca di langit-langit ruangan. Sehingga kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Sumpah si Chucky ini anaknya siapa ya? Kasihan banget si Claire. Emang nasib kematiannya dia menurut aku yang paling
yang paling gimana ya, yang paling serem, yang paling ngeri banget guys. Di satu sisi Andi melihat berita kematian di rumah sakit jiwa itu. Kemudian dia mengirim boneka Good Guy yang lain ke sana. Pada saat itu Dr. Foley sedang menghipnotis Nika karena dia tak percaya Chucky yang melakukan semua ini. Dia menganggap Nika lah pelakunya. Pada saat sesi hampir selesai, Chucky memukul kepala Dr. Foley dari belakang. Singkat cerita, Nika sadar dan sedang berkumpul dengan Malcolm dan Madeline. Di sini Malcolm mengaku namanya sekarang adalah Charles. Kemudian Nika meminta Maddie untuk membiarkan dia menggendong Chucky. Tetapi Maddie tak mengizinkannya dan malah pergi ke kamar dan menyusui Chucky. Lalu menidurkannya. Gilanya si Maddie pun datang. Dia membekap boneka itu dengan bantal, sama seperti yang dilakukannya dulu pada anaknya. Lalu mereka semua pun mengubur boneka Chucky layaknya seperti penguburan manusia. Kembali lagi di sisi Andy, dia pun sudah sampai di rumah sakit jiwa itu di malam hari dan memaksa masuk dengan memukul kepalanya si satpam. Lalu dia pun disel di rumah sakit jiwa itu. Lalu kita akan diperlihatkan Chucky yang bangkit dari kubur. Di sini Dr. Foley baru menemukan si Chucky yang dikirim oleh Andy. Tapi ini masih boneka Good Guy ya, belum jadi Chucky. Kembali lagi ke sisi Madeline. Terlihat dia sedang berbincang dengan suster. Saat si suster meninggalkannya, kalian bisa lihat si Chucky ada di belakang pintu. Tapi kayaknya si Maddie malah santuy aja nih. Dan kumat lagi psikonya si Chucky. Dan dia pun ngebunuh Maddie dengan memasukkan tangannya ke dalam mulut Maddie. Saat suster kembali, dia sangat terkejut melihat keadaan Maddie yang seperti itu. Sampai-sampai dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Singkat cerita, Dr. Foley kembali ke ruangannya. Dan di sana udah ada Nika Pierce. Ternyata si Dr. Foley ini juga gila kayaknya guys. Pasalnya dia ini tertarik sama orang-orang gila dan juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh pada pasiennya. Saat Dr. Foley ingin melakukan aksinya, tiba-tiba Nika meludahinya dan Chucky memukulnya dari belakang. Di sini Nika benar-benar terkejut karena si Chucky ini ada banyak guys. Itu disebabkan karena dia bisa memperbanyak jiwanya dengan cara membagi jiwanya ke benda lain. Dan di sini si Chucky ini bercerita dengan wajah tanpa dosa sama sekali. Dan ternyata pada saat itu si perawat Carlos melihatnya. Dan gak usah ditanya lagi gimana nasibnya dia. Mereka semua mengeroyoknya sampai mati. Dan kalian tahu gak, ternyata alasannya si Chucky tidak membunuh Nika adalah dia ingin menjadikan Nika sebagai tubuh barunya dia. Lalu para Chucky pun membagi tugas masing-masing. Di luar bangunan terlihat Tiffany Valentine yang sedang membunuh penjaga. Emang ya pasangan jahanam ini, si Chucky sama Tiffany ini sama-sama psiko gitu. Di ruangan tadi Chucky pun berhasil memindahkan jiwanya ke Nika. Dan otomatis Nika bisa berjalan dan dia langsung membunuh Dr. Foley yang udah mulai sadar dengan cara menghancurkan kepalanya. Lalu Nika palsu pun bertemu dengan Malcolm yang mengaku jadi Charles. Dia mengaku membunuh perawat Ashley. Ternyata dia tuh penipu guys. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya orang gila yang ingin menjadi orang penting. Lalu Chucky juga membunuhnya dengan cara mengebor kepalanya sampai tembus di matanya. Lalu para Chucky ini pun tertawa bersama. Kita lihat si Chucky yang berambut pendek. Saat ini dia sedang bertarung dengan Andy. Tetapi ternyata Andy lebih pintar karena dia udah nyimpan pistol di perutnya si Chucky ini dan ngebunuh boneka jahanam itu. Lalu Nika palsu pun datang. Andy ingin membunuh Chucky tetapi dia tak mau menyakiti Nika. Lalu Nika palsu mengambil kesempatan dan mengunci Andy di sana agar dia menjadi tersangka selanjutnya sama seperti Nika yang sebelumnya. Film pun diakhiri dengan scene pasangan jahanam itu yang bersatu kembali. Yap, si Chucky dan Tiffany. Mereka bermesraan dan bercanda ria seperti lagi di bioskop, lagi nonton film guys. Lalu mereka tertawa jahanam bersama. The end. Nah guys, jadi gimana menurut kalian alur cerita film Chucky ini? Kalau menurut aku sih filmnya bagus. Sadisnya tuh bener-bener dapet banget. Dan tegangnya apalagi. Seperti biasa, aku akan kasih nilai 8,0 untuk film ini. Dan aku recommended banget buat kalian pencinta film horor atau horror movie ya. Oke.
Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan bosan-bosan ikuti channel aku ya, karena aku akan selalu upload review-review film terbaik. Sekedar info, untuk video selanjutnya aku akan upload video mengenai asal-usulnya si boneka Chucky ya, gimana sampai bisa ada si boneka Chucky ini. Oke, thank you so much. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.